Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Berjumpa kembali di channel Bank Adventure Motovlog. Bagi teman-teman yang baru aja nonton, selamat datang. Salam kenal dari saya, dari motovlogger lereng Gunung Lawu, teman-teman. Ini saya memulai vlog dari Pasar Tawangmangu, teman-teman. Nah, ini saya mau sedikit cerita, teman-teman, mau share tentang pengalaman saya tadi, teman-teman. Ini tadi saya baru saja berkunjung ke rumah salah satu sesepuh di Tawangmangu, dan beliau juga banyak sedikit tahu tentang sejarah yang ada di Gunung Lawu, teman-teman. Sesepuh itu saya rahasiakan namanya, teman-teman. Karena memang beliaunya itu nggak mau disebutkan namanya, teman-teman. Nah, ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya dan kejadian-kejadian yang beliau alami sendiri sebagai sesepuh dari Gunung Lawu, teman-teman. Sebelum saya mengawali cerita saya, teman-teman, tak ada salahnya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe-nya dan tak lupa pula tombol loncengnya, teman-teman. Silahkan dipencet dulu, padamkan notifikasi warna merah di pojok kanan bawah, teman-teman, video ini. Udah, teman-teman, sudah di subscribe. Terima kasih para teman-teman yang sudah mau mensubscribe video saya. Menuju petang, kita berjalan pelan saja, teman-teman, menyusuri kelak-kelok turunan dari arah Tawangmangu menuju ke Karanganyar Kota, teman-teman, menuju ke arah Karangpadan. Seperti janji saya tadi, teman-teman, tadi saya bertemu dengan salah satu tokoh sesepuh di Gunung Lawu, dan kita tadi sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang mitos-mitos yang ada di Gunung Lawu, teman-teman. Kemarin itu hari Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, itu Gunung Lawu, Tawangmangu, puncak dan sekitarnya itu hujan lebat, teman-teman. Hujan lebat dan hujan yang tidak ada jedanya, tidak ada titik komanya, teman-teman. Dan udara sangat dingin sekali, beda dengan hawa-hawa biasanya, teman-teman. Dan setelah kita cerita, ngobrol ngalor ngidul, beliau bilang, teman-teman, kalau hawanya seperti ini, dinginnya sampai menusuk tulang, dan Tawangmangu sekitarnya puncak Lawu itu hujan lebat gak berhenti-henti, itu tandanya ada yang meninggal di puncak Lawu, teman-teman.
Dan benar saja teman-teman, itu entah kebetulan atau memang mitos atau memang fakta, tapi kenyataan telah membenarkan bahwa kalau ada orang yang meninggal di puncak Lawu, pasti Gunung Lawu itu hujan yang enggak reda-reda, dan udara juga dingin menusuk tulang, nggak seperti biasanya teman-teman. Dan beliaunya tadi juga bilang kalau Gunung Lawu itu adalah gunung yang sangat-sangat disakralkan teman-teman, gunung yang sangat-sangat uh, mempunyai hal-hal magic yang masih kuat sekali. Dan menurut pendapat beliau adalah Gunung Lawu itu adalah gunung yang suci teman-teman. Jadi jika ada seseorang yang meninggal di sekitaran puncak Lawu, pasti Gunung Lawu pasti mengeluarkan atau menampilkan tanda-tanda alam, salah satunya hujan yang gak reda-reda itu tadi. Dan jika jenazahnya itu sudah turun, sudah diambil, sudah dievakuasi, pasti dalam sekejap itu cuaca langsung cerah. Dan terbukti beberapa hari kemarin, sekitar 2 hari itu cuaca cerah, dan jenazahnya orang yang meninggal itu sudah dievakuasi turun ke bawah teman-teman, dan diserahkan kepada keluarganya. Usut punya usut, ternyata si beliaunya yang meninggal itu adalah orang Jawa Timur, seorang laki-laki yang niatnya hanya jalan-jalan tapi tanpa perbekalan yang memadai, dan terjadi kecelakaan dan meninggal di sana teman-teman. Omong lagi, kita berdua melanjutkan pembicaraan teman-teman, dan beliaunya juga mau wanti-wanti kalau teman-teman semua mau mendaki gunung, khususnya Gunung Lawu, gunung yang sangat disakralkan, gunung yang mempunyai aura magic yang masih sangat kental, itu dimohon untuk berhati-hati teman-teman. Jangan melanggar norma-norma asusila, tetap jaga sopan santun, tutur kata yang baik, jangan terlalu berambisius, sombong, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas teman-teman. Dan satu lagi, percaya nggak percaya, kalau naik ke Gunung Lawu itu jangan ganjil, diusahakan genap teman-teman. Terbukti dengan pengalaman saya pribadi teman-teman, dulu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, itu saya pernah naik ke Gunung Lawu dengan peserta ganjil teman-teman. Entah itu kebetulan atau memang sudah nasib kita berangkat dari rumah itu orang 13, dan ternyata salah satu dari kami itu harus jatuh teman-teman. Belum sampai puncak itu sudah jatuh. Jadi akhirnya yang berangkat tinggal 12 orang saja. Satu orang gugur di tengah jalan dengan kecelakaan, dan untung saja tidak parah teman-teman, cuman kesleo sama lecet-lecet, itu aja teman. Mitos selanjutnya teman-teman, kalau berpakaian teman-teman, kalau sedang
main ke Gunung Lawu, kalau berpakaian itu jangan memakai baju yang hijau-hijau, teman-teman. Pesan dari sesepuh Gunung Lawu tadi seperti itu, jangan memakai baju yang hijau-hijau. Terus jaga sopan santun, jangan bertindak sakar PDW, karena di gunung, di hutan, di alas, teman-teman, itu kita tidak sendiri, teman-teman. Ada dimensi lain yang mereka juga hidup, juga bermukim dan berinteraksi di sekitaran Gunung Lawu. Cuman saja kita berbeda frekuensi, berbeda getaran, teman-teman. Pengalaman saya lagi, waktu puncak ketiga kalinya, saya itu berangkat orang 4, dan yang satu itu namanya dulu ya anak muda ya, teman-teman. Beliaunya itu, teman saya itu sangat-sangat berambisius sampai ke puncak, dan teman saya itu satu orang itu sangat-sangat berambisius, dan dia itu melepaskan diri dari rombongan, teman-teman. Dia itu melepaskan diri dari rombongan, mencar sendiri, nerabas sendiri, enggak mengikuti alur, dan sedikit berkata-kata sombong. Dan dia itu hampir hilang, teman-teman. Dari pos 2 dia itu memisahkan diri dari rombongan. Dia itu jalan mendahului kita semua, orang 3 itu. Dia itu melepaskan diri dari rombongan, nerabas, potong kompas, dan kurang lebih sekitar 5 jam dia itu tersesat, teman-teman. Dia itu tersesat, dan sampai pada saat dia itu tersesat itu dah segala macam doa dibaca oleh dia, sampai dia itu mau masuk jurang itu udah babak belur itu, udah masuk jurang, turun bukit itu. Dan alhamdulillahnya di pos 5 dia bisa ketemu bareng-bareng kita lagi, dan di situ dia nangis sejadi-jadinya, teman-teman. Sudah nangis, sudah kapok, udah beruntung sekali bisa bertemu dengan kita. Kalau nggak bertemu dah saya jamin hilang itu, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, jika kalian mendaki gunung itu selalu waspada, jaga sopan santun, jangan terlalu berambisi. Mitos selanjutnya, teman-teman, jika teman-teman naik ke puncak Gunung Lawu bertemu dengan burung jalak, itu jangan diusir, jangan digusah, atau jangan diapa-apakan lah. Jika teman-teman menemui burung jalak atau hewan-hewan lainnya yang berada di sekitaran puncak Lawu itu, jangan diusir, karena itu mungkin salah satu dari penunggu di Gunung Lawu itu, dan mereka mau menunjukkan jalan kepada teman-teman. Beliaunya tadi juga bilang kalau jalak Lawu
itu adalah salah satu, menurut mitosnya itu adalah salah satu jelmaan dari pengikut atau penderek atau apa ya, anak buah dari Eyang Lawu teman-teman. Jadi beliau ditugaskan untuk mengantarkan para pendaki-pendaki tentunya yang mempunyai tujuan yang positif teman-teman, tujuan yang baik untuk menghantarkan para pendaki untuk sampai ke puncak Lawu teman-teman. Dan sampai sekarang yang masih gemar adalah si almarhumah Alfi, salah satu pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Sampai sekarang juga jasadnya tidak ditemukan. Menurut beliau, kami tadi sempat berbincang-bincang, si Alfi itu masih hidup teman-teman. Si Alfi itu masih hidup, tapi beliau hidup di dimensi lain teman-teman. Jadi jasad raganya itu diambil menyeberang ke dimensi lain yang ada di Gunung Lawu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu motovlog saya. Salah satu pengalaman berharga. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu sesepuh Gunung Lawu teman-teman. Pengalaman sangat luar biasa sekali. Banyak sekali hikmah-hikmah yang saya ambil teman-teman, tentang Gunung Lawu dan tentang kehidupan teman-teman. Oke, vlognya saya tutup sampai sekian dulu teman-teman. Nanti malah kepanjangan, malah menghabis-habiskan kuota teman-teman. Oke, sekali lagi, jika teman-teman menyukai video saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, kita diskusi bareng tentang Gunung Lawu atau tentang apa itu mitos-mitos yang ada di Gunung Lawu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berkunjung bermain ke sekitaran Gunung Lawu, bisa kontak saya teman-teman. Nanti siapa tahu kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng-bareng teman-teman. Saya juga hobi dolan sebenarnya, dan tak pernah bosan untuk mengeksplor Gunung Lawu dan sekitarnya teman-teman. Karena Gunung Lawu itu sangat luas, sangat indah, sangat sejuk, pokoknya wonderful Jawa Tengah teman-teman. Dan saya juga bersyukur dilahirkan hidup di kaki Gunung Lawu yang gemah ripah loh Jinawi ini teman-teman. Ini saya sudah sampai pasar Karangpandan. Saya akhiri dulu videonya teman-teman. Thanks for watching. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.